Yeay, masih balik lagi di Ngopi, ngobrolin inspirasi selama bulan Ramadan. Persembahan dari Top Coffee, inspirasi satu kopi. Karena cuma Top Coffee yang kopinya orang Indonesia serta banyak variannya guys. Ada apa aja Bang Jaga variannya? Ada Top Coffee. Top kopi susu. Yes. Kopi gula aren. Ada Toraja. Iya. Ada top cappuccino. Iya. Satu lagi ada white coffee. Iya betul. Jadi kita punya top coffee susu. Benar. Top coffee Toraja. Top cappuccino. Top white coffee. Yang terbaru top coffee gula aren. Bagus, keren ya. Gokil ya. Gokil. Banyak. 3 hari 3 malam saya ngafalin yang tadi Bang. Jangan sampai salah, ini product knowledge. nah Bang Jaga kan kalau kita sebagai seorang stand up komedian itu kan kita harus nulis materi ya. Benar. Dan gak mungkin dong nulis materi itu ada buntunya, ada suntuknya pasti. Iya, pasti ada stucknya ya. Betul. Abang biasanya kalau lagi stuck itu minum apa sih Bang biar gak terlalu stuck gitu? Sebenarnya ya kalau yang paling aku mikirnya tuh kalau kita ini stand up comedian biasanya jam tenang kita nulis materi itu jam 12 ke atas kan. Ya betul. Nah betul. itu tuh kan pasti harus begadang kan. Betul. Nah kalau begadang minumnya harus kopi dong. Nah biasanya kopi apa tuh Bang? Top kopi dong. Top kopi. Top kopi dong. Top kopi yang cappuccino aku emang varian yang paling suka. Yang ada granulnya. Iya. Nah ini kan yang paling baru ada gula aren ya. Betul. Nah makanya yuk kita jilat lagi Ki. Biasanya kalau minumnya top cappuccino itu yang anget atau yang es? Kalau aku suka pakai es. Aku anget. Oh. Karena enak nyeruputnya kan. Iya. Tadi kita mau ngobrol apa ya? Kenapa masuk ke sini ya? Aku kepo aja. Dulu aku zaman kuliah kalau istirahat pasti belinya itu. Oh iya. Ke Bang top cappuccino pakai es batu tambahin susu lagi. Oh iya. Itu enak bener. Bahkan aku waktu lahir nggak dikasih ASI. Dikasih apa? Top coffee cappuccino. Wow, luar biasa. Maaf. Tapi ini sangat menginspirasi sekali Iya loh. benar sekali. Banyak orang yang kebingungan kalau lagi stuck tuh minumnya apa. Iya, kita kasih solusi Iya, dong ya kan. benar. Karena di Ngopi kali ini kita akan ngobrolin hal-hal yang inspiratif Bang. Ya cerita-cerita di balik nama besar. Gila gokil ya bridgingnya gue ya. Iya. Kita klop banget nih. Tapi aku ngejilatnya kejauhan ya kayaknya. Belum kejauhan. Kejauhan tuh kalau abang bilang gini, nanti Ki kalau gue punya anak kedua gue akan kasih nama Top Coffee. Nah itu baru kejauhan. Ini aku mau tato malahan. Top Coffee. Wah. Luar biasa Bang. Ya kalau stuck ya tadi yang ngomongin kalau stuck tuh ya minum kopi terus refresh aja lagi gitu. Refresh, ya. Main-main, bercanda, nongkrong sama teman. Aku biasanya kalau lagi stuck itu pasti kalau cewek itu belanja Bang. Oh iya? Iya aku langsung ke minimarket terdekat e-commerce karena pengen beli Top Coffee. Balik lagi. Mohon maaf ya ada 5 poin yang harus gue sebutin biar gue gak lupa. Bang. Tapi kan itu tadi ada isinya dong. Asli, ya kan? bener-bener asli. Top Itu lovers sangat mengerti dong apa yang kita bicarakan. Asli dong. Straight to the point kita itu. Enggak pakai soft lagi, kita udah hardcore. Udah hard. Nah Bang Jegel. Ya. Apa perbedaan stand up komedi di saat pandemi dan sebelum pandemi Bang yang abang rasakan? Ya akhirnya kita tahu ya bahwa kita sampai juga di kondisi ini, kita nggak nyangka juga ya, maksudnya kayak gimana gitu, kenapa tiba-tiba bisa ada kondisi ini ya. Akhirnya kan kita semua beradaptasi dengan kondisi yang ada. Berbeda jauh pasti. Terus secara panggung juga udah tidak yang seperti dulu kan. Cuman aku sekarang tuh lebih milih kayak bagaimana tetap bisa nimbulin vibe-nya kita, habitnya kita sebagai pemanggung gitu. Kadang-kadang aku juga mikir kalau misalnya Zoom doang, laptop itu kadang aku kayak masih ntar dulu deh. Oh, abang belum terima job stand up virtual? Virtual tuh kayak aku belum gitu. Maksudnya kayak berapa budgetnya? Kalau aku sih lebih ke waktu ya. Kalau ada waktu. Ya benar. Enggak, kalau virtual itu sebenarnya aku ada sempat ngambil beberapa kali. Cuman gitu kan ngerasain hype-nya dulu kayak apa. Ternyata memang tidak terlalu gitu. Tapi kalau tinggi aku ambil gitu. Tapi kalau datang ke studio masih sangat bisa lah gitu. Karena ada teman-teman yang nonton, ada kru yang bekerja gitu-gitu. Jadi masih sangat ambience. Ruangannya juga masih sangat kerasa gitu. Cuman kalau Zoom kan kita tahu sendiri ya. Koneksi nomor 1. Nah itu dia. Kita sebagai stand up comedian biasa stand up depan penonton, sekarang depan handphone. Iya. Ya kan? Ya Allah, belum lagi nanti yang nonton kadang-kadang mic-nya gak di mute. Iya. Terus ada suara anak kecil lagi. Iya. Lagi berantem bininya sama ya kan. bininya bener. Laptop mulu gitu. Karena lagi webinar. Iya.
Anaknya tiba-tiba nyeletuk, ya baby shark dong, baby shark, baby shark, baby shark, ya Allah. Ada juga yang karena saking nyantainya di rumah ya, benernya masih pakai sarung. Bener, pakai Dan sarung. gak sadar dia garuk. Aduh, emang itu terjadi ya. Dia fokusnya ke layar orang kan biasanya, Bener. nggak ke layarnya dia sendiri kan. Aduh, berarti ngerasa banget ya Bang perbedaannya. Kerasa. Akhirnya juga kita kan sadar kan kenapa bisa juga ada kondisi begini ya gitu. Iya, kita semua kaget Gila pasti. sih kaget aku. Tapi ya pelan-pelan kita beradaptasi lah. Iya, semua jadi kayak ya kita kerja juga kayak gini kan semuanya harus ikutin protokol kesehatan. Kita Benar. di swab dulu, semuanya pakai masker. Kita juga setelah ini kita pasti pakai lagi. Iya gitu iya kan iya ya. benar. Ya maksudnya aku terima kasih banyak lah untuk Top Coffee. Iya, iya karena sudah memberikan kita pekerjaan ya. Benar sekali. di tengah kondisi yang seperti ini. Nah Bang, Ya. ada cerita menarik gak yang gak bisa Abang lupain selama menjadi seorang stand up comedian? Banyak sih ya. Misalnya mau roasting orang gak jadi karena orangnya baper gitu misalnya. Iya kan? Aduh. Udah kali gitu, ayo klien jangan ketawa ya. Itu gimana tuh ceritanya Ki? Enggak usah. Enggak, tapi jujur kalau cerita menariknya tuh banyak. Maksudnya gini. Kita stand up comedian dapat panggung yang busuk sekali panggung. Maksudnya panggung jelek tuh kita udah dapetin lah kayak apa. Panggung yang enggak dibayar kita udah dapetin. Yes. Cuman yang paling aku sangat apa ya, bersyukurnya itu adalah akhirnya aku bisa melanjutkan hidup tuh dari duit stand up. Betul. Jadi kayak aku menikah pakai duitnya stand up gitu. Iya. Aku ngelamar istriku tuh. Aku bilang tuh waktu itu aku juara 2 duel super. Iya. Jadi ketika duit itu turun, aku lamar. Ya Allah, Gitu berkah gak sih? ya. Ya jadi kayak oh, ternyata bisa ya gitu ya. Ternyata ada gitu rezekinya. Nah, itu yang menurutku sangat hal yang manis ya. Betul. Menurutku ya di panggung stand up gitu. Karena sesuatu yang menurutku aku kan tipe orang yang mimpinya tuh kecil-kecil. Jadi mimpinya tuh stepnya tuh satu-satu aja gitu. Kayak misalnya pengen punya handphone, pengen punya motor, pengen punya mobil, pengen punya ini istri, pengen punya anak, pengen istri lagi. Yang itu jangan dong. Maksudnya kecil-kecil. Cuman yang kecil-kecil itu jadi kayak step per stepnya tuh kepenuhi gitu. Jadinya kayak ya mantap ya gitu ya pelan-pelan gitu. Alhamdulillah ya. Itu sih. Bener-bener menginspirasi karena aku juga ngerasain Bang dari duit lomba stand up dari hadiah 1 juta, 750.000 itu dikumpul-kumpulin akhirnya sekarang bisa renovasi rumah. Mantap, gitu. udah punya rumah. Iya makanya kalau nyalain lampunya kocak. Ada di stand up comedy. Pintunya harusnya didorong kamu tarik ya, atau yang biasanya geser kan pintunya kan. Betul. Alah kocak nih pintu gitu. Tapi kan memang gitu. Maksudnya aku apapun profesinya kalau misalnya kita nggak pernah tahu tuh sampai mana titiknya. Betul. Kita juga nggak pernah tahu sampai mana kita bakal di posisi itu. Yes. Yang jelas kita nggak pernah merencanakan. Kita nggak pernah bakal tahu kita bisa ada di titik ini. Tapi Bang pasti sebelum mencapai titik ini pasti ada dong Bang kesulitannya dulu. Titik terendah Abang sebagai seorang komika. Nah itu kapan terus bagaimana Abang menghadapinya melewatinya gitu? Kalau titik terendah dalam karir stand up komedi itu kayaknya sekarang deh. Yang kalau setelah jadi komika ya. Oke. Atau dulu tuh pernah sih 2013 di mana fase tuntutan itu banyak. Ada orang tua nyuruh untuk kerja, istri pacar tuh waktu itu dulu mulai nge-push untuk kalau kau gini-gini aja aku cabut nih gitu. Aku mundur deh gitu. Terus orang tuanya si pacar juga udah mulai nanya. Sementara pada waktu itu aku cuma stand up doang Ki. Iya karena dianggap sama orang tua tuh pekerjaan yang paling aman adalah PNS. Dan apa tuh stand up komedi? Karyawan Bang. Oh iya benar. Makanya itu waktu itu aku cuman stand up doang sama MC yang seminggu sekali belum tentu ada job kan. Iya. Yang sebulan sekali juga belum tentu ada job. Kalau aku gini-gini terus aku mundur. Orang tua udah mulai nge-push dari calon mertua nge-push pokoknya jadi kayak itu tuh kayak pushing gitu. Nah, kalau sekarang tuh kondisinya kayaknya kondisi sekarang sih sebenarnya bukan karena itu terendah dari segi ekonomi ya, tapi dari psikis. Akhirnya kena ini bener gak sih pekerjaan yang gue ambil ini akan menjadi bagian hidup gue gitu kan. Dan tambah satu lagi aku ini adalah kayaknya ini kondisi aku sebagai orang tua gitu. Oh iya. Gitu jadi ada anak kecil, aku punya istri yang mesti ku jaga gitu. Jadi kayak anak-anak tuh kayak jadi
Aku kayak anak sekarang tuh bilang tuh aku anaknya tuh overthinking gitu. Iya, sekarang banyak muda-mudi milenial yang sekarang tuh overthinking. Parah. Belum Ya. kejadian udah mikir. Iya, bener yang parah banget kan. Misalnya aku kan juga anaknya introvert. Nggak tahu tuh jujur aku Aduh. karena kondisi begini tuh aku jadi kayak lumayan mikirin banyak hal gitu. Misalnya kayak kesehatannya Nane, Iya, iya. kayak bagaimana psikisnya Nane, makannya dia, Kia juga, bagaimana psikisnya Saskia, Iya. psikisnya aku pribadi juga, orang-orang terdekatku juga. Terus Itu kan bagaimana abang? ya akhirnya kita ya maksudnya gitu beradaptasi dan akhirnya ya kayak kalau aku bilang ini kayak yaudah bismillah semuanya ada yang ngatur, Ya. semoga bisa berjalan dengan baik. Tapi kalau aku antisipasinya adalah ketika pandemi nabung itu sangat-sangat terasa. Oke. Bener. Jadi tabunganku dulu. Iya. Dulu kan aku punya tabungan tidak bergerak. Oh, Setiba right. pandemi lari dia. Larinya cepet lagi. Cepet lagi geraknya. Oke, Gitu. semoga Top Coffee bisa menambah tabungan abang. Ayo. Aduh, bang ini kan kita sambil ngobrol tuh supaya nungguin nanti azan ya bang Ini ya. udah kriuk-kriuk. Aku udah gak sabar banget sebenarnya bang pengen nyeduh Top Coffee. Aku udah kriuk-kriuk juga ini udah Iya. lemes-lemes aduh. Tapi tenang bang, kalau abang udah buka puasa ya kan terus nanti minum Top Coffee itu pasti enak banget karena cuma Top Coffee yang rasa dan aromanya tuh enak banget bang. Asli nyegerin ya. Iya betul, kopi lain mah kalah. Itu banyak variannya lagi ya kan. Kopi orang Indonesia banyak variannya loh guys. Yo, Bang satu kalimat dong harapan abang untuk stand up comedy Indonesia ke depannya. Aku sih kalau dibilang agak klise tapi ini kayaknya udah mulai apa ya kayak mulai Relate. tercapai dan relate gitu. Aku pengen kayak misalnya ada anak kecil ditanya di SD cita-citanya apa jadi stand up comedian. Aku merinding. Karena Iya. kita nggak tahu, kita nggak pernah tahu ada profesi ini dulunya. Bener. Tapi kita akhirnya sekarang bisa hidup di sini gitu. Iya sih. Kalau misalnya bayangin deh ada anak mau jadi apa? Stand up comedian. Mau jadi kayak Kak Kiki gitu kan keren ya. Iya, Keren ya. kita bisa menginspirasi. Iya. Gak cuma pilot dan dokter. Ya, dan astronot. Iya, kenapa pilot? Dia apa? Dokter gitu kan. Astronot gitu. Iya. Aku sih pengennya gitu, semoga ya. Amin. Tapi aku nggak tahu ya kalau misalnya anakku yang ngomong gitu aku siap apa enggak. Kayak, duh susah gitu. Aduh gitu. Tepuk tangan dong Bang Indra Jegel. Keren banget. Sumpah itu keren banget sih. Aku baru kepikiran. Bang sebelum kita akhir Ya. acara ini biasa. Ada games. Oke, siap. Ya yang tidak ada hadiahnya. Iya. Aku siap gamesmu yang sangat random itu clue-cluenya. Oh ini akan lebih jelas Bang. Oke. Ini gampang, ini cuma tebak gaya. Wow. Apakah lebih susah? Oke, Oke siap. ya. Ya. Nah itu apa? Tunggu. Bang? Begitu tuh dalam keadaan apapun banyak bisa kesenggol motor. Ngidupin TV. Enggak, orang masuk hidup. Ini aku banget loh Bang. Gitu. Kedinginan. Bukan. Clue lain berapa kata? Dua kata. Dua kata. Sangat mendesak. Kebelet pup. Dikit lagi. Kebelet pipis. Iya Ya. betul. Oh gitu. Kenapa pas kata mendesak gitu? Emang kalau abang gimana? Kok ya? Itu mah kebelet pup. Itu udah keluar kayaknya. Emang pup nggak sambil pipis? Enggak, aku pipis ya sambil pup. Oke, lanjut ya. Ya. Berapa kata dong? Boleh deh. Iya betul. Dua kata. Oke. Kegiatan ya. Apaan? Ini deket banget sama web series kita yang nomor 1 itu loh. Memakai jilbab. Dikit lagi. Memakai hijab. Beli hijab. Iya. Itu kan gerakan neti ya. Iya. Oke. Karena gue mau pakai Enggak, tapi jangan. jangan. Lagi Ramadan. Lagi Ramadan bener. Iya betul. Satu lagi ya. Dua kata. Kegiatan yang apa istilahnya biologi sekali. Ntar aku lihat mukaku waktu sama istriku ya. Enggak Enggak maksudnya waktu ngobrol, Oh, waktu waktu makan apa ngobrol. gimana gitu. Ya bang, nih
Hmm. Ah, Buang air besar. bukan. Sangat biologis sekali ini keberlangsungan hidup manusia. Bukan manusia, keberlangsungan hidup makhluk hidup. Berapa kata? 2 kata. Melahirkan anak. Dikit lagi bang. Melahirkan bayi. Melahirkan. Oh gitu. Nyerah bang. Nyerah. Ayam bertelur. Pernah lihat nggak ayam bertelur? Nah, nggak ada ayam bertelur tangannya begini. kayak lagi mau dimarahin sama guru. Nggak ada. Nggak ada. Ayamnya bersedekap. Ah sayang sekali. Padahal kalau misalnya abang bisa jawab semuanya tuh dapat hadiah 10 juta dari Top Coffee. Tadi katanya nggak ada. Kalau ada kan aku serius. Biar gak effort gitu loh. Iya benar. Aduh bang, Ya. gak kerasa ya kita udah ngobrolin banyak hal tentang kehidupan abang, stand up komedi, hal-hal yang abang harapkan juga gitu. Terima kasih banyak juga udah diundang di sini, Ki. Iya bang, aduh nih saya juga luar biasa. Harusnya, aduh kayak gimana ya mewawancarai senior sendiri tuh. Kan kita sama. Sekarang kita sama. Sekarang kita adalah kondisinya orang. Kayak apa gitu. Oke, top lovers. Ya, Oi, iya. top love gitu kan. Iya. Gitu, nggak bisa. Top Lover. top Lover. gitu harusnya. Aduh, luar biasa hari ini saya sudah berbincang-bincang. Kenapa Kiki? Kiki ada apa? Kiki kenapa? Kejepit bang. Gitu kalau di industri tuh jokesnya gitu bang. Bisa aja nih Kang Emil. Ya, Aduh, nggak kerasa udah ngobrol sama Bang Indra Jegal, hal-hal yang sangat menginspirasi buat kita semua. Iya. Bang makasih ya mau Terima kasih cerita-cerita. banyak. Terima kasih banyak Kiki juga. Terima kasih udah diundang di sini. Terima kasih ya untuk Top Coffee dan Top Lovers. Terima Yes. kasih banyak. Semoga banyak hal yang bisa diambil hikmahnya Ya. untuk para top lovers di rumah. Bagaimana Bang Jegal ada di posisi ini sekarang, bagaimana masa lalunya, bagaimana kesulitannya gitu ya. Dan saya sedih sekali Bang, karena ini adalah episode terakhir. Wah, iya juga mana kita bentar lagi besok ya Lebaran ya. Betul, kita akan Wah. merayakan Hari Raya Idul Fitri. Saya Kiki Saputri Dan saya Indra Jegal. beserta kru Top Coffee yang bertugas mengucapkan Minal Aidin aidin wal wal faizin, faizin. Mohon maaf lahir lahir dan dan batin. batin. Gak usah sedih kalau misalnya kalian pengen beli Top Coffee di mana, karena banyak banget ada di toko, minimarket, supermarket, e-commerce, semua udah ada. Bisa untuk hampers Lebaran juga dong. Exactly. Ini, Bener. betul, ini mau aku bagi-bagiin habis ini nih. Iya. Tolong ya kirim ke rumah saya hampersnya. Nah, abang mau semua varian atau mau satu varian aja? Semua varian boleh. Oke, Ya, siap. siap. Ditunggu ya bang Siap. hampersnya. Tapi nanti tuker sama amplop. Aduh. Emang ada yang Jangan dong. gratis di dunia ini? Waduh, itu namanya saya beli ya. Jangan dong, kirim ya, saya tunggu. Iya. Sampai jumpa di Ngopi tahun depan, ngobrolin inspirasi selama Ramadan bersama Top Coffee, inspirasi satu Satu kopi. kopi. Saya Kiki Saputri pamit. Selamat hari Lebaran. Minal aidin wal faizin.